get familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar.
Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara. Dengan daerah kekuasaan berdasarkan peta membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa Barat, dan kemungkinan Jawa Tengah. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Letak pusat kerajaan Sriwijaya ada berbagai pendapat. Akan tetapi, pendapat yang banyak didukung oleh para ahli, pusat kerajaan Sriwijaya berlokasi di Palembang, di dekat pantai dan di tepi Sungai Musi. Ketika pusat kerajaan Sriwijaya di Palembang mulai menunjukkan kemunduran, Sriwijaya berpindah ke Jambi. Ibu kota kerajaan Sriwijaya membentang dari Palembang, Jawa, Kadaran, sampai Dharmasraya. Adapun bahasa yang digunakan Melayu kuno dan Sanskerta Jawa kuno. Agama yang dianut oleh penduduk kerajaan Sriwijaya adalah Buddha Vajrayana, Buddha Mahayana, Buddha Hinayana, dan Hindu. Bentuk pemerintahan kerajaan Sriwijaya berbentuk monarki. Adapun maharaja-maharaja yang pernah berkuasa di kerajaan Sriwijaya diantaranya sebagai berikut. Raja pertama, Sri Jayanasa, berkuasa pada tahun 683. Raja kedua, Sri Indrawarman, berkuasa pada tahun 702. Raja ketiga, Dharanindra, berkuasa pada tahun 775. Raja keempat, Samaratungga, berkuasa pada tahun 792. Raja kelima, Raja Balaputra Dewa, yang berkuasa pada tahun 835. Raja keenam, Raja Sri Judamani Warmadewa, yang berkuasa pada tahun 988. Raja ketujuh, Sri Mara Wijayo Tunggawarman, yang berkuasa pada tahun 1008. Raja kedelapan bernama Sang Rama Wijayo Tunggawarman atau Raja terakhir, yang berkuasa pada tahun 1025. Kerajaan Sriwijaya didirikan pada tahun 600 Masehi atau sekitar abad ke-7 dan runtuh pada tahun 1100 Masehi. Prasasti kedudukan bukit. Prasasti kedudukan bukit ditemukan di tepi Sungai Tatang dekat Palembang. Prasasti ini berangkal tahun 605 Saka atau 683 Masehi. Isinya antara lain menerangkan bahwa seorang bernama Dapun Tahyang mengadakan perjalanan suci atau Sidayatra dengan menggunakan perahu. Ia berangkat dari Minangkabau dengan membawa tentara 20.000 personil.
Prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo ditemukan di sebelah barat kota Palembang di daerah Talang Tuo. Prasasti ini berangka tahun 606 Saka atau 684 Masehi. Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ditemukan di Palembang. Prasasti ini tidak berangka tahun. Isinya terutama tentang kutukan-kutukan yang menakutkan bagi mereka yang berbuat kejahatan. Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka berangka tahun 608 Saka atau 656 Masehi. Prasasti Karangberahi. Prasasti Karangberahi ditemukan di Jambi berangka tahun 608 Saka atau 686 Masehi. Beberapa prasasti yang lain yakni Prasasti Ligor berangka tahun 775 Masehi ditemukan di Ligor, Semenanjung Melayu. Perkembangan ekonomi. Pada mulanya, penduduk hidup dengan bertani. Perdagangan cepat berkembang karena letaknya yang strategis. Perdagangan menjadi pencaharian pokok. Sebagai pusat perdagangan, mengekspor gading, kulit, dan beberapa jenis binatang liar. Mengimpor beras, rempah-rempah, kayu manis, kemenyan, dan binatang. Memperkuat kedudukan sebagai kerajaan maritim. Kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7 Masehi. Pada saat itu, Dabuntayang banyak melakukan usaha perluasan daerah yang terus dilakukan, sehingga menjadi kerajaan yang besar, berkembang, dan mencapai zaman keemasan. Meskipun pada tahun 990 Masehi terjadi serangan Raja Dharma Wangsa, tentara Sriwijaya berhasil menggagalkannya. Kemudian, Sri Sudamani Warmadewa digantikan oleh putranya yaitu Marawijaya Tunggawarman. Pada masa itu, Sriwijaya terus mempertahankan kebesarannya. Karena letaknya yang strategis, perkembangan perdagangan internasional di Sriwijaya sangat baik. Dengan banyaknya pedagang yang singgah di Sriwijaya, memungkinkan masyarakatnya berkomunikasi dengan mereka, sehingga dapat mengembangkan kemampuan berkomunikasi masyarakat Sriwijaya. Kemungkinan bahasa Melayu kuno telah digunakan sebagai bahasa pengantar, terutama dengan para pedagang dari Jawa Barat, Bangka, Jambi, dan Semenanjung Malaysia. Perdagangan internasional ini juga membuat kecenderungan masyarakat menjadi terbuka akan berbagai pengaruh dan budaya asing. Salah satunya India. Budaya India yang masuk berupa penggunaan nama-nama khas India, adat istiadat, dan juga agama Hindu-Buddha. Ising menerangkan bahwa banyak pendeta yang datang ke Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta dan menyalin kitab-kitab suci agama Buddha. Guru besar yang sangat terkenal di masa itu adalah Saryakirti yang mengarang buku Hasta dan Dasastra. Kehidupan agama masyarakat Sriwijaya dipengaruhi oleh datangnya pedagang India. Pertama adalah agama Hindu, lalu agama Buddha. Agama Buddha dikenalkan di Sriwijaya pada tahun 425 Masehi. Ising melaporkan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi sarjana Buddha, sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha, khususnya aliran Mahayana. Selain itu, ajaran Buddha aliran Buddha Hinayana juga turut berkembang di Sriwijaya.
Nama Dharmapala dan Sakyariti pun tidak asing lagi. Dharmapala adalah seorang guru besar agama Buddha dari kerajaan Sriwijaya. Dia pernah mengajar agama Buddha di perguruan tinggi Nalanda. Kerajaan Sriwijaya berjaya pada abad ke-9 sampai 10 Masehi dengan menguasai jalur perdagangan maritim di Asia Tenggara. Sriwijaya telah menguasai hampir seluruh kerajaan Asia Tenggara, di antaranya Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Sriwijaya ini menjadi pengendali rute perdagangan lokal yang menggunakan bea cukai kepada setiap kapal yang lewat. Hal ini karena Sriwijaya menjadi penguasa atas Selat Sunda dan Malaka. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga mengumpulkan kekayaannya dari jasa pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani pasar Tiongkok dan India. Beberapa faktor yang menyebabkan kemajuan di Kerajaan Sriwijaya antara lain: posisi strategis Sriwijaya yang berada di jalur perdagangan internasional, mempunyai kapal-kapal dagang yang besar jumlahnya, Sriwijaya memiliki angkatan laut yang kuat, mundurnya Kerajaan Funan, menjalin hubungan perdagangan dengan Benggala dan Kolamandala di India, dan lalu lintas perdagangan Sriwijaya yang makin ramai. Faktor kemunduran Kerajaan Sriwijaya antara lain: keadaan sekitar Sriwijaya yang berubah, tidak lagi dekat dengan pantai, banyak daerah kekuasaan Sriwijaya yang melepaskan diri. Dari segi politik, beberapa kali Sriwijaya mendapat serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Muncul berkembangnya kerajaan Islam Samudra Pasai, dan adanya faktor dari dalam pemerintahan kerajaan tersebut. Dari video di atas dapat disimpulkan bahwa sangat dimungkinkan bahwa Sriwijaya yang termasyhur sebagai bandar pusat perdagangan di Asia Tenggara tentunya menarik minat para pedagang dan ulama muslim dari Timur Tengah, sehingga beberapa kerajaan yang semula adalah bagian dari Sriwijaya lalu tumbuh menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera kelak saat melemahnya pengaruh Sriwijaya.